Aku tahu bahwa mamaku itu terkadang seperti mengalami sesuatu hal yang aneh dalam jiwanya ketika melakukannya denganku. Terkadang juga kulihat ada genangan air mata di kelopak matanya. Ya, aku seolah berhasil membuat bahagia beliau. Tapi kenapa ada tetesan air mata? Apakah setelah beliau merasa senang, muncul penyesalan yang mendalam karena baru saja bersama dengan putra kandungnya? Namun mama seperti berusaha menutupi perasaan menyesal itu dengan mengajakku mengulanginya lagi untuk kedua dan ketiga kalinya. Dan mama sepertinya berhasil menutupi perasaan sesalnya itu setelah menyelesaikan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Begitulah, meskipun aku hanya menginap semalam di kampung mama, sedikitnya aku pasti memberikan pada mama 3 kali. Namun saat itu ada yang lain dari biasanya. Sebelum tidur, mama berkata, "Kamu masih ingat Tante Aini, adik bungsu mama?" "Ingat-ingat lupa mam, setahuku mama punya adik banyak kan?" tanyaku. "Iya, adik mama ada 8 orang, 6 perempuan dan 2 laki-laki. Tante Aini itu adik bungsu mama," ucapnya. "Sebentar, adik-adik mama itu siapa saja namanya?" tanyaku. "Nama adik-adik mama itu yang perempuan bernama Dahma, Ikra, Hibba, Rafnan, Saza, dan yang bungsu Aini, yang laki-laki bernama Bahrul dan Salam," ucapnya. "Namanya aneh-aneh ya mam. Nama mama sendiri Hafsa kan?" tanyaku. "Iya, semuanya ke barat-baratan, karena nenekmu orang barat," ucapnya. "Oh iya ya, terus ada apa dengan Tante Aini ma?" tanyaku. "Dia itu jadi istri pengusaha minyak yang kaya raya, tapi dijadikan istri keempat. Walaupun begitu Tante Aini sangat dimanjakan oleh suaminya, karena dia itu istri termuda. Pokoknya di usia yang masih sangat muda, harta Tante Aini sudah berlimpah ruah. Dan dia sering nanyain kamu, ingin bertemu denganmu. Karena ada sesuatu yang sangat penting katanya," ucap mama. "Yang penting itu apa ya ma?" tanyaku. "Katanya sih ingin ngajak bisnis sama kamu. Mungkin ingin memutar uang yang berlimpah ruah itu. Mungkin dia ingin punya tangan kanan, orang yang bisa dipercaya," ucap mama. Mendengar kata bisnis, aku langsung tertarik. "Dia tinggal di mana man?" tanyaku. "Dia sekota dengan Mukong," ucapnya. "Kalau memang penting, kenapa gak datang ke rumah aja? Apalagi sekota denganku?" tanyaku. "Mama juga sudah nyuruh untuk menemui kamu di rumah papamu. Tapi gak enak katanya, karena mama sudah bukan istri papamu lagi. Tapi besok juga dia akan kesini. Jangan pulang dulu sebelum Tante Aini datang ya," ucap mama. "Memangnya dia sudah janji mau datang besok?" tanyaku. "Tadi waktu mama lihat lampu mobilmu muncul, sebelum membuka pintu depan mama ngirim WA dulu padanya. Bilang bahwa kamu sudah datang. Lalu dia balas bahwa besok akan datang ke sini katanya," ucap mama. "Iya mam," sahutku. "Ya sudah kita bobok yuk," ajak mamaku. "Iya mang," sahutku sambil berusaha membuatnya terbawa suasana. Sehingga akhirnya sebelum tidur kami ulangi sekali lagi dulu. "Mam, kalau aku berdekatan dengan mama, spontan aku itu jadi gimana gitu?" bisikku. "Jujur mama juga seperti itu sayang. Ayolah," kata mama sambil menyingkirkan selimut. Ini adalah ronde keempat bagiku, dengan sendirinya durasinya pun jadi sangat lama. Sampai jam dinding berdentang 5 kali, pertanda sudah jam 5 pagi. Kami saat itu sama-sama telah mencapainya, dan selanjutnya tertidur dengan nyenyaknya. Jam 12 siang aku masih tertidur, tapi dibangunkan oleh mamaku. "Sayang, bangun sayang, Tante Aini sedang menuju ke sini. Ayo mandi dulu sana," ucap mama. Aku segera membuka mataku, menggeliat dan melihat ke jam dinding. Kaget juga setelah melihat jam sudah menunjukkan pukul 12:15 siang. Aku pun turun dari bed dan langsung melangkah ke kamar mandi. Setelah mandi, ku kenakan celana pendek putih dengan baju kaos berwarna hitam. Kemudian aku melangkah ke ruang makan. Ada roti bakar isi daging 2 tangkap yang masih hangat. "Ini boleh ku makan mam?" tanyaku pada mama yang sudah mengenakan busana muslim berhijab serba hitam. "Iya, itu kan sengaja mama bikin buat kamu sebelum mama bangunkan tadi," sahutnya. "Minumnya apa? Kopi pahit seperti biasanya?" tanyanya. "Iya mam, yang kental ya man, biar jangan ngantuk," ucapku. "Iya sayang," sahut mamaku sambil melangkah ke dapur. Tak lama kemudian, mama sudah muncul lagi dengan secangkir kopi di tangannya.
Kopi itu diletakkan di atas meja makan. Lalu mamaku berbisik. Mama ndak kamu datangi sebulan juga, gak apa-apa setelah ini, soalnya tadi malam kenyang sekali. Sampai semalam suntuk, bisiknya. Kalau aku kangen gimana, tanyaku. Ya datang aja ke sini, memang kapan mama pernah nolak. Kecuali kalau mama sedang kedatangan tamu bulanan, ucapnya. Kai, santai aja mam, aku juga kenyang banget kok, kataku. Baru aja aku selesai makan kedua tangkap roti bakar isi daging itu. Tiba-tiba terdengar bunyi, mobil memasuki perkarangan rumah mama yang sangat luas itu. Nah itu Tante Aini datang, jemput ke depan Gir, kata mama sambil masuk ke dalam kamarnya. Sementara aku melangkah ke depan dan membukakan pintu depan. Sebuah sedan sport merah sudah terparkir di bawah pohon kersen. Buset dah, aku punya sedan mahal pemberian mamaku, tapi sedan sport itu jauh lebih mahal. Aku pernah iseng menanyakan harga sedan sport yang sejenis di showroom yang menjual mobil-mobil second. Harganya miliaran loh, itu harga second. Apalagi harga barunya, kagak kebayang deh. Seorang wanita muda berpakaian muslimah serba coklat tua dan coklat muda turun dari mobil sport yang membuatku ngiler itu. Aku pun spontan menghampirinya dan memuji di dalam hatiku bahwa wanita muda yang tidak lain adalah adik bungsu mamaku itu sangat cantik. Tante Aini, tanyaku sopan. Ia menatapku dengan sepasang mata beningnya. Dia, kamu Denis ya? Tanyanya. Iya tante, sahutku sambil mencelikung tangan kanannya. Denis, setelah gede kamu kok jadi tampan sekali sih, ketusnya. Tante juga cantik sekali, laksana putri raja, ucapku. Masa iya aku sudah sering nanyain kamu sama mama kamu loh. Dan baru sekarang bisa berjumpa ya, ucapnya. Iya tante, mari masuk, sahutku. Tante Aini yang jelita itu mengangguk, lalu melangkah di sampingku, masuk ke dalam rumah mamaku. Mama baru keluar dari kamarnya dan kelihatan sudah make up sedikit, rambutnya pun tidak acak-acakan seperti tadi. Mama berpelukan dan cipika-cipiki dengan Tante Aini. Kemudian kami duduk di ruang tamu yang sudah direnovasi oleh mama, agar tidak terlalu ketinggalan zaman katanya. Setelah ngobrol singkat tentang masalah keluarga, Tante Ain berkata, sekarang kita bicara masalah bisnis ya, Denis, ucapnya. Siap tante, sahutku dan mama langsung berdiri dan berkata, silahkan saja bahas bisnisnya, aku mau ke dapur dulu ya. Iya Kang, sahut Tante Aini sambil tersenyum. Setelah mama meninggalkan ruang tamu, Tante Aini berkata padaku, bahwa pada dasarnya, ia membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk mengurus usahanya. Kemudian dia berkata bahwa di kota kami ada rumah yang bisa dijadikan kantor sekalian tempat tinggalku. Tapi urusan yang mendesak adalah, dia ingin agar namaku dipakai untuk perusahaannya, yang akan membeli 3 buah kapal tanker dalam keadaan rusak. Aku tidak ingin suamiku tahu bahwa ketiga kapal tanker itu dibeli olehku. Karena penjualnya teman-teman suamiku sendiri, sedangkan suamiku takkan mengira aku punya uang sebanyak itu, kata Tante Aini di tengah penuturannya. Lalu kapal-kapal tanker yang sudah rusak itu mau dijual sebagai besi tua tante, tanyaku. Husia bukan, kalau sekedar mau dijadikan besi tua sih gampang banget, jawabnya. Terus mau diapain nantinya, tanyaku. Begini Denis, ketiga kapal tanker itu memang dijual murah sekali, bahkan lebih murah daripada kalau dijadikan besi tua. Maklum orang-orang daerah sana kan gak mau pusing. Punya mobil rusak di jalan aja bisa mereka tinggalkan begitu saja di pinggir jalan, tanpa diperbaiki. Ketiga kapal tanker itu pun begitu, mereka mau menjualnya setengah membuang. Padahal, kalau diperbaiki oleh kita sampai seperti baru lagi, bisa dijual kembali kepada pengusaha minyak, jelas Tante Aini. Lalu peranku sebagai apa nanti tante, tanyaku. Kamu harus berperan sebagai pihak pembeli, tentu saja duitnya dari aku nantinya, ucapnya. Supaya tidak ketahuan oleh suami tante bahwa sebenarnya ketiga kapal tanker itu dibeli oleh tante, tanyaku. Betul sayang, aku mau percayakan semuanya padamu, tapi tentu saja nanti akan tante kasih tahu semua masalah ini dan itunya, ucapnya. Jadi aku hanya sebagai wayang ya tante, tanyaku. Sebagai tangan kanan, bukan sebagai wayang, kan pada waktu negosiasi nanti, aku takkan ikut campur, kamu bisa jalan sendiri kan, ucapnya.
Pemilik kapal-kapal itu orang luar? Tanyaku. Iya, kapalnya ada 3, berarti 3 orangnya, ucapnya. Aku gak bisa bahasa mereka tante, ucapku. Kan dia selalu membawa orang untuk penerjemahnya. Jadi ucapan kita akan diterjemahkan oleh interpreter itu, ucapnya. Aku merasa sedang diperhatikan oleh Tante Aini, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya saja. Mungkin dia sedang memperhatikan sikapku, apakah aku ini jujur dan cerdas atau tidak. Bagaimana? Tanyanya. Siap Tante, aku akan mencobanya semampuku. Tapi mungkin aku butuh teman, agar aku tidak terlalu sendirian, ucapku. Boleh, karena nanti urusan kita bukan cuma kapal-kapal tanker itu. Masih banyak yang bisa kita akan kerjakan nantinya. Yang penting Dennis harus jujur, ulet dan sabar, ucapnya. Siap Tante, sahutku. Sekarang kuliahnya sudah semester berapa? Tanyanya. Baru semester 3 Tante, ucapku. Ntar dulu, waktu kamu lahir, umurku baru 5 tahunan. Berarti sekarang baru 18 tahunan ya, katanya. Betul Tante, sahutku sambil berkata dalam hati. Berarti tepat dugaanku, usianya 23 tahun. 18 tahun sudah semester 3, termasuk cepat juga, tanyanya. Aku lulus SMA pada usia menjelang 17 tahun, sekarang semester 3 pun baru dijalani sebulan, ucapku. Begitu ya, sudah punya pacar, tanyanya. Belum Tante, mau konsen kuliah dulu, ucapku berbohong. Itu bagus, towok setampan kamu, cewek sih gampang didapatinya nanti, setelah jadi sarjana, ucapnya. Apa iya Tante, sahutku yang merasa malu sendiri. Karena sebenarnya aku sudah punya pengalaman banyak dalam masalah yang satu itu. Tante Aini seperti mau ngomong lagi. Tapi keburu datang mamaku yang berkata, ayo Aini, kita makan dulu seadanya. Waduh, Kak Hasda suka repot terus kalau aku datang ke sini ya, sahut Tante Aini. Walah, repot apa cuma nyediain makan adik kesayanganku. Ayo Dennis temenin tantemu makan tuh, ucap mama. Aku pun bangkit berdiri dan mengikuti langkah Tante Aini menuju ruang makan. Aneh memang, perempuan berhijab selalu mendatangkan pesona tersendiri bagiku. Pesona sekaligus rasa penasaran. Karena aku sering membayangkan seperti apa perempuan berhijab itu kalau sudah di depan mataku dalam keadaan yang lain. Pada waktu kami bertiga makan bersama, Tante Aini curhat kepada mama bahwa sebagai istri keempat ia sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan ketiga istri lainnya. Ketinggalan dalam soal harta yang dimilikinya. Karena itu ia sedang mengumpulkan harta agar bisa mengejar ketertinggalannya. Dia sering minta uang dalam jumlah banyak kepada suaminya yang sudah berusia 66 tahun itu. Kebetulan suaminya yang pengusaha minyak itu sangat menyayanginya. Karena ia istri yang termuda, baik dalam status maupun usianya. Aku gak mau menunggu suamiku tiadakan, ucapnya waktu curhat kepada mama sambil makan siang bersama itu. Karena itu aku akan berusaha mengejar ketinggalan itu dengan berusaha sendiri. Maka aku akan minta bantuan Dennis untuk mengurus usaha-usahaku. Dan semuanya itu akan diatur dari sebuah rumah yang sekarang masih kosong. Disitulah Dennis akan kutempatkan, sekaligus dijadikan tempat tinggalnya, ucap Tante Aini. Silahkan saja manfaatkan tenaga dan pikiran Dennis. Sekalian aku titip Dennis ya, tolong ikut pikirkan masa depannya nanti, karena dia satu-satunya putraku, sahut mama. Iya tentu saja Dennis harus banyak kemajuannya setelah aktif bersamaku nanti Kak, jawabnya. Setelah makan siang selesai, kami melanjutkan obrolan di ruang tamu lagi. Kemudian aku diajak oleh Tante Aini untuk melihat rumah yang katanya masih kosong itu. Maka aku pun pamitan kepada mama untuk langsung pulang. Lalu aku dan Tante Aini menuju rumah yang terletak di kotaku, juga itu dalam mobil masing-masing tentunya. Di belakang setir, pikiranku belum fokus ke arah bisnis yang akan ditekuni olehku bersama Tante Aini. Aku malah membayangkan seperti apa Tante Aini itu kalau sudah memberikan kesempatan padaku nantinya. Aku masih terus mengikuti mobil Tante Aini menuju rumah yang belum pernah kulihat itu. Padahal tadi malam aku sudah 4 kali dengan mama tercinta dan tersayang. Tapi aku masih muda, sehingga produksiku tentu saja sudah pulih lagi. Sehingga membuatku bisa mengerjakannya lagi dong. Tapi aku harus menipiskan pikiran itu dulu.
Lebih baik aku memusatkan pikiranku kepada bisnis bersama Tante Aini. Soal perempuan sih sudah cukup banyak, tertegun aku setelah tiba di depan rumah besar dan megah itu. Begitu megahnya rumah yang kata Tante Aini akan dijadikan kantor sekaligus tempat tinggalku ini. Lalu aku dibawa masuk ke dalam. Ternyata rumah yang katanya kosong itu sudah lengkap segalanya. Sepintas pun kulihat perlengkapan rumah ini serba mahal. Di bagian belakangnya ada taman dan kolam renangnya segala. Kolam ikan hias pun ada, tapi masih kering. Kata Tante Aini, kalau aku sudah tinggal di rumah megah ini, silahkan kolamnya diisi dengan ikan hias. Mungkin ikan koi cocok untuk dipelihara di kolam yang ditata secara artistik itu. Ketika aku duduk di bangku kayu jati depan taman, Tante Aini duduk merapat di samping kiriku. Rumah ini kubangun secara diam-diam tanpa sepengetahuan suamiku. Tadinya akan kupakai untuk istirahat kalau suamiku tidak sedang bersamaku, kata Tante Aini. Dan menurut cerita dari Tante Aini, istri suaminya yang tinggal di Indonesia hanya Tante sendiri. Yang lainnya di negaranya sana semua. Lalu bagaimana cara dia memberikan jatahnya ke Tante? Tanyaku. Aku kebagian seminggu dalam sebulan, sahut Tante Aini. Jauh sekali jarak antara negaranya dengan kita ya, tanyaku. Iya, tapi dia punya pesawat jet pribadi, kapanpun bisa terbang kemana saja, jawabnya. Oh iya ya, sekarang banyak yang punya pesawat pribadi, apalagi pengusaha minyak, ucapku. Bagaimana, kira-kira kamu nyaman tinggal di sini? Tanyanya. Nyaman Tante, sangat nyaman, ucapku. Tapi begini Dennis, sebenarnya ada 2 poin, kenapa Tante membutuhkanmu. Pertama soal bisnis itu, dan yang kedua, Tante malu untuk mengatakannya, ucapnya. Masalah apa Tante? Kok pakai malu segala? Tanyaku. Ketiga istri suamiku sudah punya keturunan semua, tinggal aku yang belum. Jadi, ada tugas rahasia buat kamu Dennis. Kamu mau membantuku memberikan keturunan? Tanya Tante Aini. Serius Tante? Tanyaku ragu. Masa aku main-main dalam soal sepenting itu? Kamu mau kan? Tanyanya. Sekarang Tante, tanyaku. Sekarang sih jangan, ucapnya. Loh kenapa? Aku sudah bersemangat nih Tante, ucapku pede. Sekarang aku ada tamu bulanan, minggu depan aja kita ketemuan di sini ya. Sekarang kan hari Sabtu, jadi kita ketemuan hari Sabtu yang akan datang. Gimana? Ucapnya. Aku menunduk sambil berkata, iya Tante siap laksanakan. Tapi kok kelihatannya kayak yang sedih gitu? Tanya Tante Aini sambil mengusap-usap rambutku. Enggak Tante, tadi aku terlanjur bersemangat soalnya. Tapi, kalau Tante sedang ada halangan ya gak apa-apa, biar ku pendam aja dulu, ucapku. Kemudian Tante Aini menarik kursi yang lalu didudukinya. Kamu ingin sekarang kan Dennis? Tanya Tante Aini dengan senyum manisnya. Iya Tante, tapi Tante kan lagi ada tamu, sahutku. Dennis, sebenarnya aku gak sedang dapat tamu itu. Aku hanya ingin menguji ketabahanmu saja, ucapnya. Oh iya, Tante pintar juga mempermainkanku, ucapku sambil melangkah maju, mendekati kursi yang sedang dipakai duduk oleh tanteku itu. Aku ingin mengujimu saja, bukan mempermainkanmu sayang, ucapnya. Aku pun cuma tersenyum, dan selanjutnya aku pun mengikuti alur yang sudah direncanakan oleh Tante Aini. Pindah aja ke dalam yuk Dennis, biar lebih sempurna, ucapnya. Ku ikuti saja keinginan Tante Aini itu, alangkah beruntungnya aku mendapatkan penawaran bisnis double dari Tante Aini yang cantik. Tetapi apakah aku bisa memberikan seperti apa yang diharapkan oleh Tante Aini? Seperti berhasilnya aku memberikannya pada mamih tiriku. Semoga saja tidak buru-buru jadi, biar bisa diulang-ulang proses pembuatannya. Kita sambung di episode selanjutnya ya, bersambung. Sampai berjumpa. Terima kasih.